Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Selagi mau duduk di masjid, selagi mau datang ke masjid, selagi mau mendengar azan, mau mengimarahkan masjid, alhamdulillah masjid ini sudah setara dengan masjid Malaysia ya. Sudah satu level dengan masjid di Malaysia. Fathun Nur juga, alhamdulillah. Saya kagum melihatnya ya. Membangun masjid ini pertama membangun fisiknya. Yang kedua mengimarahkan salat berjamaah. Majlis ilmu, tausiah, tazkirah. Dibangun saja tapi tidak ada ilmu disampaikan. Untuk apa masjid itu? Ilmu ya, salat berjamaah betul. Maaf ya. Kalau bisa Quran. Kalau bisa kalau datang ke masjid di pagi hari baca satu ayat Quran atau baca satu hadis Nabi, diamalkan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bismillah, barakallahu fiik. Wah, bismillah. Sangat bermanfaat. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau berniat mendengar tausiah, mendengar tazkirah, mendengar hadis, mendengar Quran dibacakan, itu bonusnya seperti naik haji. Nilainya seperti naik haji. Paling kurang sekarang kalau pergi haji berapa? Berapa modal paling kurang? 30? 37? Orang yang datang ke rumah Allah di pagi hari untuk mengikuti bacaan hadis, bacaan Quran, atau tausiah seperti ini, nilainya seperti melakukan ibadah haji yang sempurna. Orang yang datang salat berjamaah itu tidak mesti di pagi hari, 5 waktu. Orang yang datang salat berjamaah di rumah Allah 5 waktu. Tapi beruduk di rumah. Kemudian datang ke masjid. Bukan tidak bisa beruduk di masjid. Bisa. Tapi dalam hadis itu dibilang beruduk di rumah, kemudian datang ke masjid dengan niat menghidupkan salat berjamaah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, satu haji nilainya. Jadi dari salat fardu berjamaah saja 5 haji satu hari. Tapi kadang berniat ya, mesti berniat. Mesti ada niat. Dan beruduk dari rumah. Kalau dia rajin, dia datang salat subuh, dia tunggu salat duha baru dia keluar, salat dulu baru keluar. Kalau ada waktu ya, jam untuk salat duha 2 rakaat, dapat juga 1 umrah. Atau bapak pergi ke panti, atau pergi ke Tanjung Medan, Panggadang, singgah di Fathun Nur, singgah di Misbah apa namanya? Misbah Al-Iman. Dengan niat merebut, meraih ibadah umrah. Dapat. Mau pergi kerja. Bapak guru mau pergi kerja. Singgah di mana masjid. Solat 2 rakaat. Dapat 1 umrah. Islam ini senang. Islam ini mudah. Tidak susah ya. Allah tahu kita tuh susah nak pergi umrah. Tapi bisa umrah setiap hari. Tidak usah pergi ke tanah suci. Dengan mendatangi rumah Allah saja. Subhanallah. Ada kawan dulu orang Thailand. Fatoni Thailand. Sama-sama kuliah di Arab. Kemudian sama-sama tugas di Brunei. Dia kerja di Brunei 15 tahun. Sesudah selesai kerja, dia pulang ke negerinya. Dia memang rajin salat berjamaah. Rajin merebut fadilah umrah. Rohnya dicabut sesudah subuh seperti ini. Waktu dia menunggu salat duha. Sudah salat subuh, dia menunggu untuk masuknya waktu salat duha. Situ rohnya diambil. Subhanallah. Meninggal di masjid. Badannya sehat, tidak sakit. Ada seorang ibu. Ini batu sangka. Kan menantu orang batu sangka. Anak pertama, suaminya orang batu sangka.
Di Batu Sangka itu ada seorang ibu meninggal di masjid sesudah maghrib waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu ratiknya rawak bertahlil. Sesudah maghrib imam baca subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di waktu bertahlil tuh dia meninggal. Subhanallah. Umurnya dah di atas 80. Saya belum 70 lagi ya. Tapi tidak lama lagi 70 ini. Alhamdulillah ya. Umurnya di atas 80. Amalannya rajin ke masjid. Apalagi maghrib dan isya. Kalau dia datang salat maghrib, dia tunggu sampai isya, dia tidak pulang. Kalau ada pengajian, dia dengar pengajian. Kalau tak ada pengajian, dia baca Quran. Dia tadarus dengan kawan-kawannya. Pencinta masjid. Itu intinya. Pencinta masjid. Orang yang mencintai masjid. Lain masjid dia tinyo. Mesti hari-hari pergi ke masjid. Walaupun tidak penuh contohnya kan. Kalau bisa penuh, penuh. Kalau dapat 5, 5. Kalau dapat 4, 4. 3 pun jadi. Apa yang 3 itu? Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Tapi sepatutnya 5 ya. Tapi tidak dapat 5, 4, 3 contohnya. Tidak dapat juga contohnya. Paling kurang subuh. Kalau subuh tidak dapat, jangan mengecek leh. Tak usah ngomong lah. Berarti orang itu tidak betul. Rasulullah SAW sesudah salat subuh bangkit menanya sahabat yang tak datang salat. Diceknya, diperiksanya. Asyahidun fulan. Fulan bin fulan ada enggak tadi? Kata sahabat, enggak ada Rasulullah, sialan. Tanya lagi, asyahidun fulan. Fulan bin fulan ada? Enggak ada Rasulullah, kata sahabat. Sedihnya Rasulullah. Dipanggil namanya, disabuk nama di Mogala. La ilaha illallah. Itu pentingnya salat subuh. Baiklah ya. Ini sebenarnya mukaddimah. Saya mau bicara sedikit tentang surah yang dibaca dalam sholat tadi. Supaya nanti pulang ke rumah bisa dilihat. Rakaat pertama suratul Fajar ya. Wal fajri walayalin ashar. Fajar itu artinya apa? Apa arti fajar? Fajar lah. Waktu subuh. Jadi dalam Quran ada surat dalam Quran yang dimulai dengan wal fajri. Demi waktu fajar. Ada juga wal asri, demi apa? Demi masa, demi waktu asar, demi masa. Ada juga wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal laili, demi waktu malam. Ada juga wan nahari, demi waktu siang. Yang jelasnya wal fajri ada suratul Fajar namanya. Surah Al-Lail pula ada. Wasyamsi pun ada. Surah Syams. Apa maksudnya? Allah memilih nama surah Al-Quran dengan nama Fajar wal Fajri. Menunjukkan Fajar ini istimewa. Semua ini sumpah namanya ya. Wal Fajri itu demi waktu fajar. Wal Asri demi waktu asar atau demi masa. Wal Duha demi waktu duha, itu namanya sumpah namanya. Sumpah itu bukan macam sumpah dalam bahasa kita, enggak. Sumpah dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, membuktikan, menunjukkan yang disebut dalam sumpah itu penting. Itu maksudnya. Kalau sumpah dalam budaya orang awak, lain. Tidak sama. Wal fajri. Demi waktu fajar. Wah, mulianya waktu fajar. Orang yang datang sembahyang subuh, berniat sebelum tidur, besok saya mau sholat di At-Taqwa, datang dia contohnya. Tidurnya itu ibadat. Bapak tidur 5 jam, 6 jam, itu ibadat. Masuk rekening saja. Kalau kebetulan datangnya, dia dapat pahala mengaji 1 malam tak tidur. Sholat 1 malam tak tidur. Nilai datang, sholat fajar, sholat subuh. Nilainya seperti beribadat 1 malam tak tidur. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam. Seperti bapak itu yang datang salat subuh berjamaah,
Nggak berhenti baca Quran satu malam. Itu nilainya. Kalau dia datang tadi, bonus haji. 2 bonus haji tadi kan? 1 bonus haji untuk salat fardu, 1 bonus haji untuk membaca Quran, hadis. Jadi sepatutnya, walaupun tidak penuh setiap hari, 3 kali seminggu, duduklah 5 menit, 10 menit, bacalah. Siapkanlah seorang untuk membacakan, baca suratul Asr pun oke. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia itu rugi. 90% lebih manusia ini rugi. Itu maksud suratul Asr tuh. 90% manusia ini lebih 90%. Berapa persen yang datang? Ada 10%? Mana ada? 1% ada, belum tentu. Wal asri, demi masa, innal insan, mayoritas manusia ini, mayoritas tinggi rugi. Yang tak rugi, alladzina amanu, orang beriman. Dia menerapkan imannya. Imannya itu berfungsi. Imannya hangat. Bukan sejuk imannya. Imannya hidup. Imannya bergerak. Imannya aktif. Produktif. Subhanallah. Amanu, beriman, wa amilus salihat. Dia beramal saleh. Amalnya tidak ada yang sia-sia. Amal saleh itu amal yang baik artinya. Amal yang ada nilai, ada kualitas. Kemudian wa tawasaw bil haq, selalu bercakap. Sekarang kita bercakap ya. Kita mendengar dan bercakap. Selalu bercakap, selalu ngomong. Wa tawasaw bil haq, rajin ngomong. Rajin ngomong, rajin mendengar, rajin menerima. Take and give. Wa tawasaw bis sabr, perlu kesabaran. Sabar perlu. Sabar tidur awal, sabar bangun awal. Sabar mengatur, mengelola, memanage time tidur. Time tidur mesti dikelola. Itu maksud suratul Fajar, mulianya waktu fajar. Allah pilih satu surah dalam suratul Fajar. Dalam surahnya banyak pengajaran. Dalam surah Fajar itu banyak pengajaran. Saya nak ambil beberapa ayat terakhir saja yang rata-rata kita sudah hafal barangkali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hafal ayatnya? Bisa? Kalau bisa baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan dibaca biasanya ini? Waktu orang meninggal ya? Itu talqin. Dah mati baru diajar. Waktu hidup tidak berajar. Dah mati, dah masuk tanah, baru diajar. Di atas tanah tidak diajar. Dalam tanah diajar. Maksudnya belajar ya. Apa maksud ayat ini? Ini mau fokus sekarang ya. Maksud ayat ini, mulianya orang yang dicintai Allah. Maksud ayat ini, sahabat Nabi pernah menanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa maksud ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Rasulullah, maksudnya ayat ini akan Anda dengar dibacakan, akan Anda dengar dibacakan, akan dibacakan kepada Anda waktu ruh mau dicabut, waktu nak mati. Tapi yang dipanggil itu siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Yang dikatakan mutmainnah. Ataupun nafsu mutmainnah. Ini bicara nafsu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba Allah yang berjiwa tenang dan tentram. Yang memiliki nafsul mutmainnah. Apa maksud nafsul mutmainnah itu? Kalau makna letterleknya, yang tenang, yang tentram. Senang salat, senang ke masjid, senang buka Quran. Buka Quran, tenang dan senang. Duduk di rumah Allah, gembira dan bahagia. Senang berbuat taat. Jijik terhadap kemaksiatan, benci terhadap maksiat.
manusia yang nafsunya kategori nafsul mutmainnah, nafsunya yang nafsu termasuk yang mutmainnah ini, dia kawannya malaikat. Nah, orang ini ada partner. Setiap orang ada kawan pendamping. Tidak ada yang tidak ada pendampingnya. Mesti ada. Time dia salat, waktu dia ke masjid, malaikat, ayo katanya. Bangun pak katanya. Bangun orang tuh. Ataupun suaminya membangunkan istri, ataupun istrinya membangunkan suami. Yang penting mereka saling kerjasama ya. Maaf ya. Biasanya ada air panas. Tapi tidak ada apa. Yang jelasnya di hujung surah Al-Fajr Allah menghibur kita ini bahwa saat kamu akan meninggal, kalau kamu waktu hidup enak beribadat, tenang beribadat, tentram beribadat, kamu akan didatangi, kamu akan mendengar ungkapan dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai bapak dan ibu yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, berpulanglah ke rahmatullah. Artinya bapak sebentar lagi akan dicabut ruhnya. Pulanglah. Irji itu pulang. Itu maka dalam bahasa kitanya telah berpulang ke rahmatullah. Irji'i ila rabbiki, berpulanglah ke rahmat Allah. Rabbik, Rabb. Ini Rabb lagi ya. Kalau bicara masalah Rabb ini 1 jam dah habis. Rabb saja. Rabb itu artinya apa? Yang menjaga kita ini. Rabb itu artinya yang mendidik kita ini. Yang mencintai kita ini. Yang mengurus, itu arti Rabb. Bukan Tuhan ya. Tuhan itu satu makna Rabb. Dia maknanya banyak. Kalau kita terjemahkan Tuhan saja. Tapi satu di antara makna Rabb itu Tuhan. Maknanya lebih 10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak perlu terjemahkan. Kita akan belajar apa itu Rabb. Jadi tadi irji ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah. Artinya berpulanglah, pulanglah. Kita di atas tanah aku, di atas bumi ko merantau, singgah sebentar. Nanti kita akan pulang. Nah, irji ila rabbik, pulanglah, sudah. Tempo sudah cukup. Masa sudah habis. Irji ila rabbik, pulanglah. Ila rabbik, menuju Rabb, menuju Allah, berpulang ke rahmatullah. Artinya apa? Allah akan jaga dia. Allah tidak biarkan orang yang mati itu sendiri. Karena subuh dia ke masjid, malam dia ke masjid. Saat dia nak meninggal nanti diurus dengan baik. Bukan tidak diurus. Tapi kalau jalan ke Mosoji tidak nampak, itu susah. Berarti Allah itu bukan Rabb. Kalau Rabb tadi yang menterbiah, yang mengurus, yang mengelola, yang memberikan kemaslahatan, yang membaiki kekurangannya. Kalau dia terlanjur melakukan dosa, dia taubat kepada Allah, Allah maafkan. Irji ila rabbik, berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah, senang. Radiyah itu senang. Radiyah itu ridha. Senang. Kamu senang. Mardiyah, kamu disenangi. Allah suka. Malaikat suka. Sanak saudara orang kampung suka. Bapak itu katanya rajin ke masjid. Bapak itu rajin azan. Bapak itu panitia masjid, membangun masjid. Sejak dalam pengelolaan panti baru ini masjidnya hidup katanya. Ibu itu rajin. Radiyah, senang, tenang. Mardiyah, disenangi. Allah senang menerimanya, menyambutnya. Malaikat senang mengurusnya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam komunitas hamba-hamba Allah. Ruhnya akan join kekasih-kekasih Allah. Ulama-ulama salihin. Wah katanya ini rupanya Ali Jabir itu katanya. Jumpa nanti di sana.
Kebetulan tadi malam saya mimpi jumpa Syekh Ali Jabir. Ali Jabir itu kawan baik saya. Kemarin saya sebut, bergabunglah dengan komunitas ibadullah, kekasih Allah, para aulia, para anbiya, para salihin. Nanti dia lah di alam lain. Wadkhuli, terakhir apa? Apa artinya? Masuklah ke dalam kuburnya akan jadi taman jannah. Subhanallah. Itulah maksud penutup surah Al-Fajr. Itu sengaja diambil tadi. Di Fathun Nur sudah pernah disorot sekali ini sebulan yang lalu. Bahwa perlu diurus. Maaf ya. Perlu diurus. Bahwa Allah menjanjikan dalam Quran. Ini macam bujukan dan rayuan sebenarnya. Allah itu menghibur Anda. Allah itu menghibur orang beriman bahwa orang ini sebenarnya hidup matinya dijaga Allah. Yang kasih kita nyawa siapa? Siapa yang kasih nyawa? Siapa yang kasih hidup? Siapa yang kasih tenaga? Siapa yang ngasih pikiran? Siapa yang ngasih akal? Siapa yang ngasih nafsu? Siapa yang ngasih iman? Siapa yang ngasih ilmu? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang mengaturkan rezeki? Siapa yang ngasih siang? Siapa yang ngasih malam? Siapa yang ngasih? Nanti bila kita mati, diurusnya. Diurusnya. Hidup kita diurusnya. Mati pun diurus. Waktu Rasulullah mati akan dibacakan ayat ini. Nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke hadirat Allah. Radiyatan mardiyah. Senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi. Orang-orang soleh dalam alam barzah. Tidak ingat lagi padang alai. Udah bergabung dengan fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dalam komunitas hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannah. Itu maka dikatakan orang taat itu kuburnya itu taman jannah. Banyak ceritanya dia. Mudah-mudahan